Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat berita selamat dari rumah yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya Pendeta Sujiapto dari Resort Kemenuhing. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Salam. Sesuai Almanak Gereja Kalimantan dan Pengelis, firman Tuhan hari ini dari Alkitab 2 Samuel pasal 10 ayat 1-5 dengan judul Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu?" Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka. Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali." Demikian sabda Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan yang melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Tema untuk renungan firman Tuhan hari ini, curiga menutup pintu kasih. Setiap orang selalu punya keinginan untuk berbuat baik di dalam kehidupannya. Tetapi tidak selamanya kebaikan yang diperbuat akan selalu mendapat respon yang baik. Berbagai komentar akan bisa muncul, bahkan mencurigai dari perbuatan baik kita. Demikian pula dalam firman Tuhan hari ini, persahabatan yang ingin diperlihatkan mendapat respon curiga. Terlihat dalam pada ayat 2 dan ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu?" Respon Raja Hanun yang sangat buruk terhadap kedatangan para utusan Raja Daud yang hendak mengucapkan rasa belasungkawa, menunjukkan bahwa niat baik kita bisa saja direspon secara buruk. Saat niat baik kita direspon secara buruk, kita harus waspada agar kita tidak membalas dengan cara yang lebih buruk. Kemarahan dan pembalasan Daud wajar karena dia dalam posisi sebagai kepala negara atau seorang raja.
Akan tapi orang Kristen pada masa kini tidak sepatutnya membalas respon buruk dengan kebencian. Kita harus belajar memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Karena kita pun telah lebih dahulu mendapat pengampunan Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Padahal kita adalah orang-orang berdosa yang patut menerima hukuman dari Allah. Kita harus belajar berbuat baik secara tulus sebagai respon terhadap kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Saat niat baik kita direspon secara negatif pun, kita perlu berusaha untuk tetap mengasihi. Karena curiga yang berlebihan akan menutup pintu kasih yang ingin dipraktekkan dalam tindakan yang nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat berita selamat dari rumah yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari 2 Samuel pasal 10 ayat 1-5 ini, kita bisa belajar dari Daud bahwa selalu ada kemungkinan bahwa curiga dari perbuatan baik kita dianggap tidak baik. Bahwa ternyata ada orang-orang yang membisikkan pemikiran-pemikiran yang tidak baik, yang akhirnya menutup pintu kasih. Kita perlu hati-hati saat mendengar masukan atau pemikiran dari orang lain, baik itu sesuatu yang tidak baik atau mungkin sesuatu yang baik. Kita juga bisa belajar bagaimana Daud menyikapi niat kasih yang bernilai persahabatan yang disalahartikan. Dan seringkali orang yang menjadi tujuan dari niat kasih yang baik atau perbuatan baik tersebut juga bisa dipengaruhi oleh bisikan-bisikan yang tidak baik, memberikan pemikiran yang menutup pintu kasih. Ternyata memang tak semua niat yang baik yang bernilai kasih. Perbuatan yang baik dipandang baik oleh orang yang menjadi tujuan dari niat kasih dan perbuatan baik tersebut. Dicurigai bahwa ada motivasi tersembunyi di belakangnya yang punya tujuan mencederai, melukai, atau mencelakakan dirinya dan menghancurkan persahabatan. Belajar dari kisah peristiwa yang ada di pasal 10 ayat 1-5 ini, maka sangatlah penting agar kita senantiasa mengacu kepada kebenaran dari firman Tuhan. Mendengar suara Tuhan, mendengar suara Roh Kudus, agar kita jangan sampai salah mengambil tindakan, jangan salah mengambil sikap, jangan salah dalam melihat dan membaca situasi. Baik posisi kita sebagai Hanun, atau Raja Bani Amon, atau posisi kita sebagai Daud. Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, menjadikan kita selalu menjadi pribadi yang selalu waspada, dan jangan karena curiga yang berlebihan menutup pintu kasih kepada sesama. Karena peristiwa di atas adalah dinamika kehidupan sehari-hari yang biasa kita hadapi, kita temui, kita lewati, sehingga jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Hanun. Semoga kita semua senantiasa diingatkan dalam setiap langkah hidup dan perjuangan yang kita lewati, dalam proses yang membutuhkan pengorbanan, agar apapun yang kita pikirkan, kita rasakan, dan yang kita lakukan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa menutup perenungan untuk firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Engkaulah Allah yang dapat melakukan segala sesuatu. Engkau memerintah atas segala sesuatu, kuasa dan kekuatan ada di tangan-Mu. Karena Engkau memerintahkan, maka terjadilah. Oleh karena itu kami memuji Engkau hari ini dan selalu bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang baik, dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk senantiasa memperlihatkan kasih yang nyata dalam hidup kami, yang bukan hanya di ucapan saja, tapi boleh kami praktekkan. Lindungi dan berkati kami dalam melakukan aktivitas kami, agar melalui apa yang kami kerjakan, kami dapat dibimbing dalam tuntunan kasih dan kuasa Roh yang Kudus. Dalam namamu kami berdoa. Amin.